Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga seluruh siswa sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang koordinat, melanjutkan dari yang kemarin. Nah, cuma sebelumnya Bapak jelaskan terlebih dahulu mengenai skala peta. Kenapa Bapak jelaskan skala peta? Sebenarnya materi ini akan dijelaskan nanti saat jenis-jenis peta. Nah, cuma ketika menjelaskan koordinat itu perlu Bapak jelaskan dulu mengenai skala peta. Nah, pada pertemuan sebelumnya mengenai skala, Bapak kita sudah bicarakan ada skala besar dan ada skala kecil. Nah, skala besar dan skala kecil. Kalau skala besar, informasi yang digambarkannya itu besar tetapi cakupan wilayahnya kecil. Kemudian peta skala kecil, informasinya kecil, sangat sedikit tetapi yang digambarkan itu lebih luas. Nah, untuk lebih pastinya, di peta itu dibagi berdasarkan skala. Ini dia ya. Yang pertama ada namanya peta skala kecil. Maaf, peta skala sangat besar. Ini yang pertama. Nah, yang ini peta skala sangat besar atau disebut juga dengan peta kadaster. Nah, yaitu peta, ini skalanya adalah 1:100 sampai dengan 1:5000. Atau boleh lebih kecil dari 5000, itu disebut dengan peta skala sangat besar. Nah, lalu kenapa di sini ditulis dia kadaster? Kadaster itu peta tanah. Jadi di sertifikat tanah masing-masing itu ada peta kecil melihat batas tanah kita masing-masing. Nah, makanya peta skala sangat besar ini biasanya menggambarkan peta jenis tanah. Maka disebut dia sebagai peta kadaster atau sangat besar. Skalanya di bawah 1:5000. Nah, yang kedua peta skala besar, skalanya itu adalah 1:5000 sampai dengan 250.000. Yang ketiga peta skala sedang, skalanya adalah 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Dan yang keempat ada peta skala kecil, 500.000 sampai dengan 1 juta. Dan yang terakhir ini ada peta skala sangat kecil, yaitu skalanya di atas 1 juta. Nah, ini disebut dengan peta geografis atau peta skala geografis. Kenapa ini disebut dengan skala geografis? Karena dia menggambarkan wilayah yang sangat luas. Nah, ini 1:1 juta atau di atas daerah wilayah itu adalah 10 km. Nah, jadi kita pahami dulu ini peta kadaster sampai dengan peta geografis. Itu wilayah yang digambarkannya itu kalau peta kadaster wilayahnya kecil, sempit. Sampai nanti yang paling besar skala geografis itu wilayahnya lebih luas. Di atas ini 10 km luas wilayahnya. Nah, jadi ini nanti Bapak tolong dihafal untuk peta skala sangat kecil saat di bawah 1:5000, peta skala besar 1:5000 sampai dengan 250.000. Nah, mungkin kita tuliskan saja karena kalau kita baca seperti ini nggak nampak berapa skalanya. Oke. Nah, untuk jenis skala yang pertama ada namanya skala sangat besar. Yang kedua skala besar. Yang ketiga skala sedang. Yang keempat skala kecil. Yang kelima skala sangat kecil. Nah, sekarang kita lihat angkanya. Kalau skala sangat besar itu
kecil dari 1/5000. Skala besar 1/5000 sampai dengan 1/250.000. Skala sedang 1/250.000 sampai dengan 1/500.000. Skala kecil 1/500.000 sampai dengan 1/1 juta. Kemudian yang terakhir sangat kecil itu di atas 1/1 juta. Nah, nanti anak bapak mohon dihafal yang ini skala klasifikasi untuk skala. Nah, khusus untuk skala sangat besar tadi kita ganti namanya ini menjadi skala kadaster. Ini istilahnya kadaster, khusus yang sangat besar. Kadaster. Dan skala sangat kecil ini di istilah lainnya adalah skala geografis. Nah, ini dipahami. Nah, jadi skala sangat besar nanti contoh wilayahnya mungkin tanah bapak masing-masing. Skala besar itu nanti udah mungkin gampang yang dipetakan. Skala sedang kecamatan, skala kecil mungkin kabupaten, skala sangat kecil. Nah, ini provinsi, negara, pulau besar atau dunia. Itu untuk skala sangat kecil. Nah, lalu apa hubungannya bapak menjelaskan ini dengan koordinat? Nah, apa hubungannya bapak jelaskan dengan koordinat? Nah, untuk koordinat itu ada dua jenis. Untuk koordinat nah, yang pertama yang kita bahas itu adalah koordinat geografis. Nah, atau disingkat dengan GCS. Nah, apa itu GCS? Nah, ini sistem koordinat geografis. Nah, dalam bahasa Inggris geografis coordinate system. Nah, itu maksudnya. Jadi ini koordinat geografis. Nah, untuk koordinat GCS atau koordinat geografis itu menggambarkan dengan skala ini, skala sangat kecil geografis. Kenapa? Karena kemarin kita gunakan dalam satuan derajat. 1 derajat saja sudah 111 km. 1 derajat. Oke, maaf. Nah, 1 derajat ini saja sudah 111 km. Sedangkan koordinat skala sangat kecil 1/10.000 1 juta yang ini 1 juta sentimeter kita anggap, kalau kita konversi dia ke kilometer kan 10 kilometer kalau skala sangat kecil. Nah, artinya apa? Artinya koordinat yang kita gunakan nanti adalah tergantung adalah koordinat geografis. Nah, kita kembali ke ini. Nah, jadi untuk koordinat geografis ini digunakan untuk skala di atas skala sangat kecil. Nah, biasanya nanti kita gunakan di atas luas wilayah itu di atas 10 km. Nah, koordinat geografis ini kita menggunakan derajat ya, berdasarkan lintang dan
bujur. Nah, kemarin sudah Bapak ajarkan beberapa letak lintang bujur untuk koordinat geografis. Nah, jadi yang anak Bapak pelajari kemarin itu adalah koordinat geografis. Nah, kemudian yang kedua, yang kedua ini hanya sebagai pengetahuan saja bagi nanti yang melakukan studinya ke geografi baru digunakan ini. Yang kedua, ada namanya UTM. Nah, ini panjangnya adalah Universal Transfer Mercator, UTM. Oke, mohon maaf. Untuk koordinat geografis kita gunakan satunya kilometer, ya. Ini nanti satunya kilometer. Sedangkan untuk UTM ini kita gunakan satuan meter, jadi lebih kecil lagi. Universal Transfer Mercator. Nah, untuk UTM ini dia tetap menggunakan lintang dan bujur tapi tidak menggunakan derajat. Nah, jadi kita lihat sebentar sejenak. Nah, kita lihat untuk UTM. Nah, ini untuk UTM, koordinat UTM, ini menggunakan 1 meter. Nah, berarti kalau kita lihat skalanya itu nanti kita gunakan adalah skala kecil ke bawah, kecil, sedang, sangat, besar, dan besar. Nah, bedanya UTM dengan koordinat geografis, nolnya itu beda. Yang di bawah ini adalah koordinat geografis, nolnya masih di mana namanya, di Greenwich. Nah, ini lintang ini masih koordinat geografis 0, 90 ke atas, yang ini ya, 90 ke atas. Ini masih koordinat geografis. Nah, yang UTM ini, nah ini UTM 0, 1, 2, 3 sampai nanti dengan 60. Kemudian yang kedua itu ada menggunakan huruf ya untuk lintangnya. Nah, ini bujurnya. Nah, kalau 0 bujur itu ada di Greenwich, 0 UTM itu nggak di Greenwich tapi dia di 180. Mulai dari sini, dari titik terbit matahari. Nah, nih nolnya itu ada di sini. Nah, jadi untuk lintangnya wilayah antara garis pertama dengan garis kedua ini disebut dengan wilayah 0. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 sampai nanti ke wilayah 60. Nah, kemudian untuk lintangnya dia menggunakan huruf dari C, D, E sampai X. Nah, tapi tidak semua huruf di sini digunakan untuk koordinat. Ada yang hilang. A, B itu nggak ada. Kemudian C, D, E, F, G, H, I juga tidak ada. Kemudian J, K, L, M, N, O juga tidak ada. Nah, jadi yang tidak ada O, P juga nggak ada. Beda. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Nah, Y, Z juga tidak ada. Nah, jadi tidak semua huruf digunakan untuk pemetaan koordinat UTM. Nah, jadi khusus untuk Indonesia, ini Indonesia, kita lihat koordinat untuk skala koordinat UTM-nya, kita lihat ini ada bujurnya 47, dia kemudian lintangnya N. Nah, maka untuk wilayah ini itu koordinat UTM-nya 47 N. Nah, nanti ada datum yang kita gunakan. Datum itu titik kontrol koordinatnya. Jadi masing-masing wilayah menggunakan meter. Jadi 0 meter itu nanti dimulai dari awal pangkal dari bujurnya. Nah, ini hanya sekedar pengetahuan saja untuk UTM. Kita gunakan dia untuk pemetaan yang lebih kecil. Nah, makanya di peta rupa bumi yang sudah pernah Bapak lihat kan, di koordinat itu ada 2. Mungkin kita lihat saja untuk koordinat UTM pada peta topografi. Nah, kita lihat di
peta rupa bumi. Nah, koordinat itu kan ada dua. Nah, yang ini yang menit, ini menggunakan koordinat geografis. Nah, sedangkan yang UTM ini dia 387.387,98 meter. Nah, utara timur itu aja ya. Nah, maka ini dia yang UTM. Jadi koordinat itu berbeda. Nah, itu kira-kira untuk koordinat, jenis-jenis koordinat. Jadi ada dua ya. Yang pertama ada koordinat geografis, yang kedua ada koordinat UTM, Universal Transfer Mercator. Nah, sampai di sini untuk materi koordinat. Apabila nanti tidak paham atau kurang paham mengenai koordinat, kita bahas nanti pada pertemuan menggunakan Zoom. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali materi. Nah, berarti kita sudah membahas beberapa buah komponen peta. Yang sudah kita bahas, yang pertama adalah skala nomor 3. Ini sudah kita bahas. Ini skalanya berupa skala batang, skala grafik atau skala garis. Kemudian kita sudah bahas tentang arah orientasi. Ini arah angin. Masih ingat ya, arah utara peta, utara sebenarnya, dan utara grid. Kemudian yang ketiga kita sudah bahas tentang koordinat. Nah, maka yang Bapak gunakan di sini ini adalah koordinat UTM menggunakan satuan meter. Nah, sudah 3 kita bahas. Nah, masih ada 8 komponen lagi yang belum kita bahas. Nah, sekarang kita bahas komponen berikutnya. Nah, komponen berikutnya kita bicarakan judul. Nah, judul itu adalah berisi tentang jenis peta, daerah, dan tahun data, terutama untuk data sosial. Nah, mana dia judul? Nah, ini judul peta rupa bumi Indonesia, lembar nih. Ini udah masuk skala. Nah, ini yang judul atau identitas utama dari peta. Nah, ini mudah. Nah, kemudian yang berikutnya, mata angin kita sudah bicarakan, garis ini sudah kita bicarakan. Kemudian ini letter dan bordering. Border itu adalah garis tepi, berfungsi sebagai batas pembicaraan antara daerah yang tergambar dengan daerah sekitarnya. Itu namanya garis tepi peta. Nah, mana dia yang garis tepi? Kita lihat di peta. Nah, yang nomor 10. Nah, inilah dia yang border. Nah, ini border ya. Ini garis pinggir peta. Nah, kemudian ini tadi yang judul. Berarti ini sudah kita bahas, judul. Oke. Judul sudah kita bahas. Kemudian lettering dan border. Nah, berikutnya. Nah, berikutnya kita bahas itu adalah tentang legenda. Nah, di sini dibicarakan dia simbol. Oke, berarti kita kembali dulu ke PowerPoint sebelumnya. Nah, yang nomor 4 ini legenda. Oke, sorry. Nomor 4 ini legenda. Apa itu legenda? Legenda itu isinya adalah simbol-simbol. Nah, ini ada simbol-simbol yang kita gunakan untuk menggambarkan permukaan bumi. Nah, jadi legenda itu adalah isinya adalah keterangan dari peta. Nah, kita bahas. Nah, jadi isinya simbol ya. Nah, mana dia? Nah, ini kira-kira bentuk simbol. Nah, coba kita lihat. Jalan digambarkan dengan garis. Nah, ini ada jalan. Nah, maka objeknya itu kita ganti dia dengan simbol.
Atau nggak mungkin gambar jalan itu kita gambarkan di peta, makanya diganti dia dengan simbol untuk memudahkan nanti pengenalan objek. Nah, apalagi yang digambarkan dengan garis. Nah, mungkin nanti ada kereta api, kemudian ada nanti bentuk perumahan yang memanjang, itu juga dengan jalan. Kemudian batas wilayah itu juga menggunakan garis. Nah, ini simbol pertama. Jadi ada simbol garis. Nah, ini pertama ya, ini ada simbol garis. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat ada bangunan kecil. Nah, seperti titik. Nah, maka simbol kedua itu adalah simbol titik. Nah, apa kira-kira objek yang seperti titik kita lihat dari atas? Nah, mungkin bangunan kecil, titik. Apalagi yang bentuk titik? Nah, mungkin masjid, kemudian sekolah, dan lain segala macamnya. Itu nanti digambarkan dia dengan titik. Nah, atau ibu kota itu juga menggunakan titik. Nah, kemudian yang ketiga ada simbol luasan atau area. Nah, ini contohnya. Ini dalam bentuk luasan. Atau ini laut dalam bentuk wilayah. Ini juga area. Atau ini persawahan. Ini juga dalam bentuk area. Nah, maka untuk simbol itu ada 3. Ada titik, ada garis, ada luasan. Nah, titik, area, garis, atau luasan. Nah, kalau Bapak menghafal untuk jenis simbol itu, Bapak singkat dia dengan tak. Nah, Bapak singkat dengan tak. T, A, G. T itu titik, A itu area, G itu garis. Nah, ini 3 simbol. Tidak ada lagi selain dari 3 jenis simbol ini untuk mewakili jenis peta. Jadi simbol yang kita gunakan nanti ini adalah dia, simbol titik, simbol garis, simbol area. Nah, maka rasanya tidak ada lagi yang mewakili selain dari 3 simbol ini. Nah, di sini sudah dicontohkan untuk simbol titik, ketinggian, mengembangkan tanaman, candi, dan ibu kota. Ini informasinya. Untuk simbol garis boleh dengan sungai, jalan, batas wilayah. Area nanti boleh permukiman, ada pertanian dan perkebunan. Nah, itu untuk simbol. Nah, jenis simbol mungkin lebih detailnya seperti ini. Ini simbol titik. Nah, ini simbol titik. Titik itu dibagi lagi, ada namanya titik piktorial, ada titik geometris, kemudian huruf. Nah, jadi untuk jenis simbol kita bagi lagi, ada simbol piktorial, ada simbol geometris, ada simbol huruf. Mungkin di skala itu juga ada, bukan di skala, mohon maaf, di simbol ya, sorry. Nah, apa itu simbol piktorial? Piktorial asal katanya picture, gambar. Nah, kalau simbol piktorial artinya adalah simbol yang merujuk kepada bentuk aslinya. Nah, contoh apa kira-kira simbol yang merujuk kepada bentuk aslinya? Nah, di sini dicontohkan adalah pelabuhan. Pelabuhan itu ini gambar jangkar. Nah, jadi di peta itu nanti yang seperti ini adalah simbol piktorial. Apalagi selain dari yang 3 ini, masjid digambarkan dengan apa? Mungkin dengan kubah masjid, atau rumah sakit dengan tanda plus. Nah, itu namanya simbol piktorial, menggambarkan yang titik simbol sebenarnya. Kemudian geometrik berupa bangun ruang. Nah, sekolah mungkin dengan persegi, pelabuhan dengan segitiga boleh. Kemudian mercusuar dengan lingkaran. Nah, kemudian huruf, tinggal dipendek saja. Sekolah dengan S, pelabuhan dengan P, mercusuar dengan F. Nah, itu untuk simbol. Nah, sekarang garis sama juga. Ini yang jenis piktorialnya yang berubah bentuk aslinya. Ini geometrisnya, kemudian ini hurufnya. Area pun sama penjelasannya, ini seperti bentuk aslinya, digambarkan dengan simbol, kemudian huruf. Nah, kenapa peta itu digambarkan dengan simbol? Kenapa tidak objek sebenarnya? Kalau objek sebenarnya berarti kita menggambarkan ini citra satelit, foto satelit. Ini bukan peta, ini gambar. Nah, makanya kenapa kita ganti dia dengan simbol supaya orang awam itu paham dengan informasi yang digambarkan pada peta. Nah, sekarang kalau seperti ini kan bingung. Ini apa nih? Apakah ini pabrik? Apakah ini perkantoran? Kita nggak tahu. Makanya diganti dia dengan simbol. Nah, untuk memudahkan memahami
Ini untuk simbol, ya. Kita lihat saja. Nah, ini contoh simbol pada peta topografi. Nah, kira-kira ini masuk kemana? Nah, permukiman, MSPR. Nah, ini masuk dia ke simbol titik. Nah, ini simbol titik nih. Simbol titik jenisnya nanti mungkin ini, kalau ini geometris, ini simbol titik yang berupa tulisan. Nah, ini tadi ya. Nih, huruf. Nah, contoh berikutnya. Nah, ini jalan, simbol garis. Ada jalan negara, jalan desa, gang, sampai seterusnya nanti dibuat terminal atau hati. Nah, kemudian ini berupa simbol area. Sawah irigasi, sawah tak ada hujan, kebun, hutan, sembah belukar sampai di utara. Nah, ini juga termasuk garis pantai, berarti ini garis Batu Karang sampai ke Manara. Nah, oke, itu dia untuk simbol. Jadi simbol itu bukan bagian dari komponen, tetapi simbol itu adalah bagian dari komponen peta yang masuk dalam legenda. Karena legenda itu menjelaskan tentang keterangan-keterangan pada simbol pada permukaan bumi. Nah, seperti ini, seperti peta ini. Nah, simbol titik di sini, ini Bapak bawa dia dengan sebaran permukiman. Nih simbol titik. Berarti satu rumah itu ini mewakili satu titik, mewakili satu rumah. Nah, kemudian ada batas kelurahan yang ini, ada jalan raya yang warna merah. Kemudian ada rel kereta api. Ini. Kemudian nih yang warna biru itu berupa sungai. Kemudian yang warna hijau ini ada ketinggiannya 0 sampai 25 meter. Nah, makanya simbol itu dia hanya sebagai memperindah peta, tampilan peta, atau memudahkan mengenali. Nah, makanya dimasukkan dia ke dalam legenda. Nah, jadi simbol ada 3, ada simbol titik, ada simbol area, ada simbol garis. Nah, kemudian dalam legenda itu juga ada warna. Nah, legenda itu isinya simbol dengan warna. Nah, warna ini nanti menggambarkan apa? Tergantung kebutuhan. Kalau di sini Pak buat dalam bentuk ketinggian. Boleh dalam bentuk lain, boleh. Misalnya nanti dalam satu kecamatan ada beberapa buah gampong. Gampongnya diwarnai berbeda. Nah, silakan nggak apa-apa mau buat gambar merah, pink dan segala macam itu boleh. Tapi yang penting bunyikan dia dalam legenda supaya nanti orang memahami apa arti dari warna itu. Ya. Nah, itu legenda. Oke, kita lihat berikut. Simbol ini sudah. Nah, lettering atau penulisan berfungsi untuk menjelaskan kenampakan geografi yang ada sehingga peta dapat dibaca dengan mudah. Kenampakan yang lebih penting ditulis dengan huruf lebih besar, namun pada ditulis miring, sedangkan nama daratan ditulis tegak. Nah, ini aturan penulisan, lettering, atau semua tulisan yang ada pada peta itu juga masuk dia ke dalam lettering. Nah, mana contohnya? Nah, ini dia. Contoh di sini sungai. Nah, untuk penulisan nama sungai dia ditulis miring, kemudian sejajar dia dengan sungai. Nah, kemudian tadi dijelaskan bahwasanya kenampakan yang lebih penting ditulis dengan huruf lebih besar. Misalnya, coba Anda Bapak lihat di peta-peta di atlas. Kalau informasi peta ibu kota provinsi pasti tulisannya di bold, kemudian lebih besar dia daripada kecamatan. Untuk apa? Untuk membedakan informasinya. Itu lettering. Nah, kemudian yang ke-8 itu adalah sumber data. Mana dia? Nah, ini dia. Ini sumber data. Dari mana peta itu diperoleh? Nah, di sini contohnya dicetak diberikan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Nah, ini sedikit informasi. Dulu namanya Badan Pemetaan untuk pemetaan nasional itu namanya Bako Surtanal. Nih, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Nah, untuk hari ini sudah dirubah nama menjadi BIK. Ini lembaga yang menaungi pemetaan, namanya BIK. Ya. Apa itu BIK?
Badan Informasi dan Geospasial. Nah, jadi Bako Surtanal itu sudah berubah nama jadi BIG. Nah, ini lembaga yang bertugas untuk pemetaan nasional, BIG. Nah, kemudian catatannya apabila dikerjakan oleh dua instansi maka ditulis secara pisah. Contoh, nah ini diterbitkan oleh Bapeda Hutan Bogor, didesain dan dibuat oleh Bako Surtanal. Sama maksudnya dengan ditulis oleh, diedit oleh. Nah, itu maksudnya seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya 9 ini indeks peta. Nah, indeks itu apa? Itu sama dia dengan inset. Nah, apa itu inset? Nah, ini dia. Misal, ini kebetulan menggunakan lembar peta topografi yang lebih detail. Nah, contoh di sini, ini dia menggambarkan petunjuk letak peta lembar Cipayung. Nah, ini dibuat 1009 14 ini nomor registrasinya. Yang digambarkannya itu yang mana di peta di Jawa Barat. Nah, ini dia. Nah, yang ini. Nah, dia gambarkan peta ini. Indeks insetnya ini. Ini provinsi Jawa Barat, maka Cipayung yang lembar Cipayung lokasinya di sini. Nah, ini lokasi insetnya. Nah, mungkin kita lihat di peta yang di awal. Nah, inset itu ini dia. Nah, yang ini inset. Nah, atau diagram lokasi maksudnya apa? Nah, inset itu adalah menunjukkan daerah yang lebih luas untuk di mana lokasi ini berada. Nah, misalnya ini kan digambarkan dia adalah kelurahan. Nah, maka di atas kelurahan itu ada kecamatan. Nah, maka nanti untuk insertnya dibuatkan gambar kecamatan. Nah, setelah dibuatkan kecamatan, nah di mana wilayah ini berada? Nah, wilayah Kelurahan Tanjung Awenan 20 ini di mana? Di kecamatan. Jadi dijelaskan di sini di mana. Nah, untuk insertnya. Ya, nanti biasanya di sini diwarnai lebih berbeda dengan warna lainnya. Nah, itu insert. Ya. Nah, berarti kita sudah bahas sumber, sudah bahas insert. Nah, ini kenampakannya lebih luas dibandingkan sebelumnya. Jadi contoh yang lebih mudahnya, kalau nanti anak bapak membuat peta Gampong Hilir, maka insertnya kita buat nanti minimal kecamatan Tapak Tuan atau Kabupaten Selatan. Sekarang kalau kita buat kecamatan Tapak Tuan, berarti insertnya adalah dibuat di sini, menunjukkan lokasinya di mana dia di Kabupaten Selatan untuk kabupaten ya. Nah, kalau kita buat Kabupaten Selatan, berarti insertnya adalah provinsi. Kalau kita buat provinsi, berarti kita buat misalnya pulau besar atau negara. Nah, itu maksudnya untuk menunjukkan lokasinya di daerah yang lebih luas itu di mana. Nah, itu maksudnya insert. Ya. Nah, kemudian berikutnya kita buka kembali PowerPoint. Oke, habis. Nah, tapi di sini belum. Nah, berikutnya adalah pembuat peta. Nah, yang nomor 6, pembuat peta. Disalin oleh, ini identitas siapa yang membuat peta ini. Fungsinya untuk apa? Melihat profesionalisme seorang pembuat peta. Nah, tidak semua orang bisa membuat peta dengan bagus. Nah, makanya perlu dicantumkan siapa membuat peta. Ketika peta itu salah, jelas kepada siapa kita harus melaporkan. Nah, makanya perlu dibuat di sini pembuat peta. Nah, berikutnya yang belum adalah tahun pembuatan. Nah, tahun pembuatan ini untuk apa? Peta ini dibuat 2011. Nah, dan ingat permukaan bumi dia selalu berubah
informasinya dari tahun ke tahun. Mungkin 2011 rumahnya segini, sekarang sudah tahun 2020, mana tahu di sini sudah ada rumah. Di sini sudah ada rumah, sini sudah ada rumah. Nah, maka perlu dicantumkan tahun pembuatan. Nah, kenapa? Kondisi permukaan bumi dia selalu berubah-ubah setiap tahunnya. Nah, maka perlu dibuat tahun. Nah, makanya skripsi yang Bapak gunakan ini melihat perubahan pola permukiman tahun 2007 dengan tahun 1985. Jadi ada perbedaan pola permukiman. Nah, makanya perlu dicantumkan tahun. Nah, yang terakhir nomor 8 ini adalah isi peta. Nah, yang paling perlu itu adalah ininya. Ini adalah isi peta. Nah, makanya nomor 8 isi. Nah, jadi sampai di sini paham kira-kira untuk komponen peta. Yang pertama ada judul. Nomor 1 judul, arah orientasi, kemudian skala, legenda, kemudian sumber, kemudian pembuat peta, insert, isi peta, koordinat, border, kemudian ada tahun pembuatan. Mudah-mudahan sampai di sini bisa memahami tentang komponen peta. Nah, yang rumitnya mungkin hanya di arah utara, skala dengan koordinat. Nah, apabila nanti ada pertanyaan mengenai komponen peta, kita bahas nanti pada pertemuan tatap muka. Kita menggunakan tatap muka menggunakan virtual meeting Zoom. Nah, jadi mohon dipahami dari ke-11 komponen ini. Setelah ini kita coba sedikit membuat tes atau pretest lah bagaimana komponen peta. Nah, demikian dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.